Ulasan Media. Rekan Dakta, saatnya kita masuk di segmen ulasan media bersama wartawan dan penulis buku korporasi dan biografi Bapak Lahyanto Nadi. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Lahyanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ulfiana Larasati yang baik. Apa Siap. kabar? Alhamdulillah, apa kabarnya juga Pak Lahyanto? Alhamdulillah kabar baik sekali. Alhamdulillah. Bagaimana di Bekasi kondisinya? Alhamdulillah masih lancar. Baik. Bupatinya bagaimana Bu? Bupatinya bagaimana? Bupatinya sudah pakai rompi oranye Pak, dan ayahnya. Oh, ayahnya Bupati? Iya, demikian pula. Jadi bapak sama anak kompak untuk tidak baikan. Baik. Ya, kita membahas kritik publik semakin kritis, menteri pun tergelitik nih Pak. Kayaknya semakin kritis, tapi ucapan menteri tuh semakin nggak ada isinya. Kemudian juga membuat masyarakat tambah geram gitu ya Pak ya. Silakan. Ya menteri kan tergantung presidennya. Presidennya juga kan anti kritik. Dia bilang kritik saya, tapi ketika dikritik marah. Iya. Nah ini dia. Ya kita di dalam analisis media ini, ya kita mengkritik berdasarkan yang konstruktif gitu, fakta-fakta yang ada. Ya, jadi jangan dimarahin, jangan sensitif gitu. Jadi memang itulah tugas media, tugas publik untuk mengkritik apa yang dilakukan oleh pemerintah, karena pemerintah memang kita yang bayar. Mereka gajinya tuh presiden maupun menteri-menteri, ya mereka harus siap melaksanakan tugas itu. Iya. Nah publik sebagai orang yang, sebagai pihak yang memberikan wewenang itu ya memberikan masukan, memberikan input, memberikan kritik gitu. Tapi menterinya sensitif gitu ya, terutama dari Prabowo sendiri kan kasus banjir ini melalui adiknya Hasyim Joyo Kusumo, dia juga bilang itu fitnah Pak Prabowo punya jutaan hektar sawit di Sumatera gitu kan. Nah, dia bilang kepada Evorus ya, pendeta-pendeta di gereja di Sumatera Utara itu supaya sampaikan ini mereka dari Gerindra nggak benar, itu fitnah semua. Ada orang-orang yang sengaja memang membuat fitnah terhadap Pak Prabowo gitu kan. Iya. Kemudian mereka adalah para koruptor, mafia minyak, kata Hasyim Joyo Kusumo gitu. Lantas publik percaya nggak? Nah harus dibuktikan gitu kalau dia nggak punya gitu. Tapi kan sejak pemilu 2019 sudah diungkap oleh Jokowi, 2024 diungkap lagi oleh Anies Baswedan, dan dia tidak bisa mengcounter. Sekarang baru 1 tahun sudah mengatakan itu fitnah gitu. Itu presidennya begitu, adiknya begitu. Kemudian Gibran, dia bilang kemarin pidato di depan NU, Gibran kalau salah saya ditegur, kalau ada yang baik ya dipuji dikit gitu kan. Kayak gimana kulit nggak mau ngeledekin itu. Tapi para stand up komedian kan bilang saya tidak akan pernah kehabisan bahan selama anak haram konstitusi menjadi wakil presiden gitu kan. Mereka nggak gitu. Jadi ya terus dia pasti ngomongnya sebentar kalau emang pengetahuannya cetek. Akhirnya dia bilang saya nggak berlama-lama karena masih target. Itulah kondisi yang di atas. Bagaimana yang di bawahnya? Yang paling kebakaran itu tentu kan sekretaris kabinet kemarin masih mayor karena TED Call ya, Teddy Wijaya, menanggapi kritik publik, terutama para influencer ya, itu dalam informasinya mengenai penanganan banjir di Sumatera. Dia bilang orang kritis itu menyampaikan dianggap menggiring opini negatif, dianggap faktual gitu. Dan dia melarang sikap kritis itu gitu. Nah poin-poinnya tadi adalah dia bilang orang-orang itu menggiring opini negatif. Kita agak harus di masyarakat tidak menggiring opini seolah-olah pemerintah tidak bekerja dalam menangani bencana. Nah ini dia bilang penting energi positif. Saya kira tadi perlu ikut training itu mengenai bagaimana menulis opini gitu. Jadi kalau bagi kita peluang ya, bagi para wartawan, bagi para trainer, bagi para penulis, ini peluang untuk mengajari Teddy tentang bagaimana cara menulis opini. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua adalah bagaimana bisa memberikan fakta-fakta dan data, gitu kan. Benar. Itu memberikan solusi. Nah, solusi itu yang bisa diimplementasikan. Nah, jadi dia
Kalau saya bekerja ya ditulis dalam fakta-fakta itu bekerja. Tidak bekerja ya kelihatan bagaimana cara bekerja mereka. Kan kita udah lihat bagaimana cara Gubernur Sumatera Utara bekerja, yang akhirnya banyak kritik dari publik karena memang dia bekerja. Beda dengan Sumatera Barat yang langsung turun tangan, apalagi ya Gubernur Aceh yang langsung bisa memberikan solusi, bahkan mencari dana sendiri sampai ke luar negeri, gitu kan. Bahkan ada yang bilang dari demo itu bahwa Gubernur Mualim tidak layak jadi gubernur, dia layak jadi presiden. Mereka yang gitu. Nah, kemudian kritiknya Teddy juga mengenai klaim nggak bekerja, ya dia membantah narasi pemerintah lambat. Memang pemerintah cepat. Nah, dia sendiri yang menahan-nahan informasi ke Pak Prabowo menurut informasi teman-teman di istana kan, gitu. Jadi ya lambatlah dia. Jadi begitu tadi. Ya coba Pak Teddy ini mendengar apa yang kita sampaikan. Nah, soal menuntut bencana nasional, dia memang dia kesal ya karena dia nggak diminta bencana nasional. Ya kalau bencana nasional asing akan melihat, ya publik akan melihat secara terbuka siapa yang punya lahan-lahan luas itu yang dibantah oleh Hasyim Jari Kusumo bahwa itu fitnah, gitu kan? Nah, kemudian tadi juga minta penting menggunakan pengaruh secara bijak. Ya orang-orang tokoh-tokoh para influencer ini ya dengan bijak saya kira menyampaikan apa adanya. Bahkan wartawan sendiri dari Aliansi Jurnalis Independen ya, memang saya kira masih yang kritis itulah ya, memang organisasi lain ya. Saya dulu di PWI ya, tetapi kita melihat ya, PWI yang dipecah setelah kasus amplop, setelah kasus UKW dana dari Kementerian BUMN ketika ketuanya adalah Henry Bangun, ini sekarang udah makin tidak bagus citranya gitu kan. Nah, dia jadi mengkritisi bagaimana kebebasan pers ini bisa terancam ya karena pernyataan tadi ini dianggap tidak bisa memberikan kebebasan pers untuk menyampaikan pendapat. Memang pers tugasnya adalah memberikan kritik, memberikan informasi, memberikan edukasi, ya, memberikan hiburan. Itu amanat undang-undang. Tidak bosan-bosan saya sampaikan itu. Nah, kemudian ada kritik lagi dari Menteri Pigai terhadap mantan menteri, wakil menteri itu siapa? Dino Parijal. Pak Dino Parijal. Ya. Nah, itu juga Dino melihat bahwa Kementerian Luar Negeri ini minim kepemimpinan. Silent komunikasi publiknya lemah. Kalau jalur komunikasi terhambat, kurang responsif. Nah, masyarakat internasional juga melihatnya seperti itu. Sementara dia melihat Kementerian Luar Negeri inilah Center of Excellence. Nah, sementara kalau dipegang sama Sugiono sama sekali sejak awal nggak pernah bicara kepada publik, gitu kan? Bagaimana dia bisa menyiapkan visi, misi dan strategi dari Kementerian Luar Negeri, gitu. Jadi wajar saya kira dia mengkritik itu, walaupun pada akhirnya dibela oleh menteri yang lain, namanya Pigai, Natalis Pigai ya, yang dia bilang saya tidak, ini pacar saya banyak, dibilang gitu kan, dia bilang kritik kepada Dino Parijala sebagai zong ya, tidak berdasar. Ya. Yang klaim diplomasi Indonesia saat ini justru berada level yang sangat tinggi dibandingkan era kepemimpinan Dino sebelum. Bagaimana orang kita tahu kok, anak-anak SMA juga paham mengenai bagaimana perkembangan politik luar negeri ketika Ibu Menteri Retno Marsudi memimpin itu, gitu. Nah ini pada akhirnya mereka memang saling kritik terbuka itu di antara para menteri. Nah, saya kira memang banyak ini kritik-kritik dari Dino Parijala sebelumnya terhadap Jokowi, dia kritik terhadap sebagai Pigai sendiri dia kritik karena kementerian minta 20 triliun itu dulu dikritik oleh siapa namanya Dino Parijala dan dia juga mendukung Tom Lembong waktu itu ya, dan pada akhirnya Tom Lembong benar tidak bersalah. Jadi banyak memang kritiknya Dino kepada masyarakat, kepada pemerintah ya. Nah, siapa lagi yang dikritik? Tito ya, Menteri Luar Negeri, karena dikasih duit 700 miliar sama Malaysia, dia bilang sedikit. Nggak ada apa-apanya ya. Gitu, kan? Ya dikritik lagi oleh mantan Menteri Luar Negeri Malaysia supaya Tito Karnavian ini sekolah lagi soal tata krama. Gitu. Jadi bisa masuk John Robert Power dia. Gitu.
gitu, ikut training lagi. Jadi memang menteri-menteri ini perlu banyak training ya, gitu. Karena itu memang sebagai pejabat publik harus pandai bicara, sesuai. Jadi begini, soal kritik terhadap pemerintah memang tidak akan pernah henti, terutama soal ekonomi dan kebijakan, hukum demokratisasi, kinerja sama layanan publik, itu pasti gitu. Makanya dia harus pandai memahami soal etika komunikasi. Nah, kalau seandainya kita sebagai yang mengkritisi, punya tantangan ya. Pertama kita dibungkam gitu, kemudian kita dikriminalisasi. Nah, jangan sampai ya, karena kita ini adalah memberikan input yang baik untuk kebaikan. Bahkan sebenarnya mahasiswa semakin kritis juga. Kemarin itu di UI disampaikan bahwa cukup 1 tahun Prabowo Gibran. Itu memang spontan begitu, dan kita melihat teman-teman masih memberikan kritik yang cukup konstruktif. Yaitu saya ingatkan juga bahwa memberikan kritik itu disertai dengan solusi, mendorong perbaikan, bukan sekedar mengeluh. Nah, itu ada dalam materi bagaimana menulis opini. Gitu. Jadi Teddy saya kira kita rekomendasikan untuk ikut training ya, bagaimana menyampaikan pendapat dan opini. Gitu. Jadi memang bukan hanya pemerintah pusat, Jakarta juga dikritik. Ya. Jakarta kan menjelang kota global ya, kota global. Pramono Anung bilang saya memang awalnya nggak mau jadi gubernur, kemudian tapi karena Ibu Mega minta, akhirnya datang deh ke Gubernur Sutioso, minta apa yang bisa dilanjutkan. Karena Sutioso ya. Nah, itu potong, itu beresin itu tiang-tiang yang mengganggu bekas LRT di sepanjang Rasulullah Said itu mengganggu sekali. Ya, itu mau diberesin. Kemudian datang lagi ke Bang Fauji Bowo, kata Bang Foke, coba itu diselesaikan mengenai undang-undang kebudayaan Betawi, itu kan perdanya diselesaikan. Nah, begitu sedang diurus. Dia datang ke Ahok, bagaimana supaya rapikan itu Kalijodo lagi, karena udah benar-benar lama ini nggak dipedulikan. Datang lagi dia ke siapa lagi sih gubernur? Ke Jokowi sih emang nggak ada kerjaannya. Ke Anies, ke Mas Anies Baswedan dia minta supaya JIS itu dioptimalkan. Akhirnya akan dibuat nanti kereta KRL lewat di situ, berhenti stasiun situ. Jadi teman itu mau parkir di Ancol, muat 1.000 mobil, ratusan ribu motor gitu kan. Jadi dia bisa berjalan yang udah disiapkan ke JIS. Jadi memang udah banyak. Tapi banyak itu kritik terhadap Pramono Anung dan Rano Karno. Dan Rano Karno disebut sama Prabowo kemarin kan, ketika dia ikhlas, ridho saja, ikhlas saja ketika dulu jadi wakil gubernur DKI walaupun beda partai. Gitu. Nggak tahu tiba-tiba ngomong begitu kemarin. Jadi memang kota global ini gak banyak dikritik karena pendidikan kita belum siap, ekonomi belum siap, masyarakat belum siap, budaya juga belum siap. Bahkan yang mengkritik adalah para kayak kemarin saya datang di tim ya mengenai budaya yang belum siap ya, karena memang pemerintahnya itu belum siap. Itu dikatakan oleh rapper Betawi itu ya, Kojek dibilang gitu. Kalau saya mau kayak budaya yang go internasional ya disiapkan fasilitasnya gitu. Jadi memang masyarakat semakin kritis, menterinya nggak boleh terlalu sensitif ya, gubernurnya nggak boleh terlalu sensitif. Itu sih menurut saya. Baik. Berarti pejabat ini semakin dikritik, semakin berbicara, semakin juga dihina juga, semakin dimarahi juga oleh masyarakat. Tentu bagaimana ini bisa ditatar lagi Pak Lahyanto, mereka-mereka ini agar bisa berbicara ke publik lebih baik lagi dengan bahasa yang mungkin sedikit menenangkan meskipun dia sedikit bekerja banyak bicara begitu Pak. Ya kembali ke kualitas ya. Saya kira memang dalam pemilihan menteri-menteri kan kualitasnya menurut Anies Baswedan bukan karena kapasitas tapi karena koneksi. Bukan karena kapasitas tapi karena konektivitas. Gitu. Bukan karena kapasiti tapi karena koneksi. Ya kita lihat hasilnya kayak tadi seperti sekarang ketika dia yang menghambat komunikasi, ya masyarakat mengkritisi, dia yang mengkritisi masyarakat. Ya saya kira diganti. Gitu. Tapi apakah presiden mau mengganti Teddy? Apakah presiden mau mengganti Tito Karnavian yang kurang bersyukur dibantu oleh masyarakat, oleh negara lain? Itu kan memalukan. Gitu. Apakah Pak Presiden mau mengganti Sugiono yang dari awal juga orang meragukan? Apalagi dibandingkan dengan menteri-menteri sebelumnya yang hebat-hebat. Kalau saya bertemu dengan abang saya namanya Hasan Wirayuda, anak Betawi Ciledug, bercerita tentang itu. Waduh, prihatin gitu. Bercerita lagi dengan apalagi kalau kita lihat diplomat ulung seperti
Ali Alatas gitu, ya jauh sekali. Apalagi dengan Retno Marsudi, jauh sekali. Dengan menteri-menteri yang lain lah, wakil-wakil menteri aja, termasuk dengan Tino Patijalal, terus dengan Hafaz, gitu, yang mempunyai pengalaman diplomatik luar biasa. Ya itu memang wajar mereka dikritik, gitu. Jadi ya, dan yang dikritik itu kan adalah raport yang 10 merah itu ya, mulai dari si Bahlil Lahadalia, Nusron Wahid, kepala BNPT itu termasuk kena kemarin karena dia tidak bisa memberikan solusi terbaik ketika terjadi bukan BNPT, BNN, badan bencana BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Iya, BNPB ya, gitu BNPB. Jadi memang itu mereka memang kapasitasnya menurut saya belum memadai. Jadi presiden kalau dia mau serius supaya permintaan dari mahasiswa UI cukup 1 tahun saja tidak terjadi, ya ganti mereka yang nggak bisa bekerja dengan baik. Itu orang kinerja yang terukur kok. Iya. Jadi aspek ekonomi kelihatan, dari aspek kebijakan kelihatan, dari aspek layanan publik kebijakan, dari aspek komunikasi kelihatan, dari aspek hukum dan demokratisasi kelihatan. Gitu. Jadi memang sangat transparan, sangat terbuka. Orang media sekarang sudah media sosial terutama ya, yang melihat fakta-fakta langsung di lapangan. Bahkan ibu-ibu yang menyampaikan, yang terkena musibah akibat kejahatan lingkungan yang terjadi di Aceh, terang-terangan melihat betapa kayu-kayu yang dimiliki oleh para pengusaha besar itu ya sangat merugikan mereka gitu. Jadi mereka sudah berdoa, mereka sudah berteriak-teriak. Ya wajar kalau mereka itu merasa menderita akibat pula dari pengusaha pembalakan ya resmi, karena bukan pembalakan liar, karena resmi dapat izin dari pemerintah. Ya, baik. Jadi, nah kalau sudah seperti ini, apakah masyarakat akan tambah lagi untuk mengkritik, Pak? Ya, selama masih ada Radio Ratpa, kita masih bisa memberikan saluran komunikasi untuk memberikan saran dan kritik pada pemerintah dan radio-radio lainnya tuh, dan media-media mainstream lainnya, gitu, yang mudah-mudahan tidak terkena tidak mandul ya akibat mendapatkan iklan dari pemerintah. Gitu. Jadi ya tetap kritis sesuai dengan fungsinya. Gitu. Karena kan kita melihat kan lalu juga ada dari media Kompas TV kan, videonya dihapus oleh tentara. Iya, benar. Gitu, kemudian dari CNN Indonesia juga menyampaikan berita reporternya yang langsung dengan penuh emosional juga udah dihapus, sudah di take down juga sudah diturunkan juga dari YouTube gitu kan. Ya. Walaupun wartawan harus tetap independen. Ya. Jadi ini juga kritik juga buat wartawan bahwa ketika dia menyampaikan kondisi di lapangan, ya dia boleh dia simpati tapi tidak melibatkan emosi. Gitu. Jadi dulu juga pernah ketika ada musibah di Tanah Datar, itu Tina Talisa ketika itu sebagai presenter dari TV One, dia senyum-senyum dalam menyampaikan informasi dengan senyum tawa gitu. Itu juga tidak simpatik orang sedang berita. Begitupun ketika di Aceh, gitu, ada reporter yang sangat terharu, menangis-nangis, ya itu juga dia tidak independen. Gitu. Dia tetap harus menyampaikan fakta-fakta saja dan harus bisa menjaga perasaan, walaupun tidak bisa menghilangkan rasa sedihnya, gitu. Tapi tidak boleh berlebihan. Ya, itu juga ada dalam materi bagaimana pemberdayaan terhadap optimisasi kualitas wartawan dalam meliput. Baik, Pak, apakah mereka ini pejabat-pejabat ini seolah menutup mata dengan kejadian yang ada? Mungkin hanya luarnya aja yang mereka ketahui, padahal dalam-dalamnya pun memang kenyataan itulah yang disampaikan oleh masyarakat, Pak. Ya, kalau mereka mau terbuka, ya mereka justru berterima kasih. Gitu, bukan mengcounter. Ya. Atau malu, Pak, mengakuinya, Pak. Ya? Atau malu mengakuinya kalau memang kenyataan seperti itu, tapi berbicara berbeda, Pak. Ya, itu kan bagian dari kualitas dan kemampuan. Gitu. Kalau seandainya memang kualitasnya bagus, dia minta maaf. Bahwa saya lambat bergerak.
Itu kan Yeah. bukan menyalahkan orang yang mengkritisi dan memberikan input gitu. Jadi emang kembali kepada kapasitasnya gitu. Dia kalau joget-joget dia bisa, tapi kalau untuk bisa menyampaikan informasi yang jelas nggak bisa, ya kan? Nah itu ya memang dari awalnya udah joget-joget aja kerjanya. Yeah, Jadi ya benar. ketika Teddy didesak untuk bisa memberikan informasi secara jernih ya nggak bisa. Ya mudah-mudahan informasi ini sampai kepada Teddy Indrawijaya. Siap. Nah, melalui realita ini bahwa dia memahami, sampai kepada Tito Karnavian, sampai kepada Sugiono. Gitu, karena kalau semua terlalu banyak ini, ya tapi fokus di 3 menteri ini untuk pekan ini, ya, agar mereka benar-benar bisa bekerja dengan baik, Amin, bisa amin. melaksanakan tugas-tugas yang diperintahkan oleh rakyat. Gitu. Karena rakyat inilah yang mengamanahkan mereka melalui Presiden Prabowo Subianto. Siap. Presiden pun harus berani dan tegas mengambil keputusan kalau memang menterinya tidak memenuhi kapasitas, ya silakan diganti. Baik, siap. Terima kasih Pak Lahyanto sudah berbincang bersama Dakta di pagi ini. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulasan Media. Rekan Dakta, demikian ulasan media di pagi ini bersama Bapak Lahyanto Nadi, seorang wartawan dan penulis buku Korporasi dan Biografi.